Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lahul hamdu fil ardi was samawat wa lahul hamdu fil akhirati wal ula wa lahul hamdu ala kulli hal wa ala kulli lisan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, atas izin Allah pada pagi ini di rumah Allah ini, Masjid An-Nur, kita dipertemukan dalam sebuah kajian subuh yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Saya kemarin pagi sampai sore itu mengajar di Solo, naik kereta. Jadi itu sampai di Gambir situ jam 3:04. Jadi saya waktu meluncur ke sini, saya teringat ada jadwal kajian subuh di An-Nur. Maka saya titip ada tempengan tas di situ. Nanti dijemput orang rumah, udah saya hubungi supaya menjemput saya setelah pengajian ini. Baik, jadi itu perjuangannya untuk memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang doa atau petikan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Ibrahim berdoa, di antara petikan doanya itu adalah berbunyi wala tukhzini yauma yub'atsun, yang artinya, ya Allah, jangan aku engkau hinakan, jangan aku engkau rendahkan pada hari umat manusia ini dibangkitkan. Kenapa Ibrahim berdoa semacam ini? Karena pada hari kebangkitan nanti memang manusia ini akan ada yang dihinakan, ada yang dimuliakan, ada yang direndahkan, akan ada juga yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah, sesuai atau sejalan dengan firman Allah di dalam surah lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat itu terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, peristiwa ini tidak ada kebohongan di dalamnya, pasti terjadi. Khafidatu rafi'ah. Nah, kalimat ini khafidah itu artinya sebuah peristiwa yang dapat merendahkan sekelompok manusia, rafi'ah, dan pada saat yang sama dapat pula meninggikan dan mengangkat derajat sekelompok manusia lainnya. Khafidah rafi'ah. Ada yang dikalahkan, ada yang dimenangkan pada hari itu nanti. Kekalahan yang sebenarnya di situ, bukan di pilkada, di akhirat. Kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan di akhirat.
Indikatornya apa kemenangan di sana? Indikatornya adalah Allah jaga kita dari neraka, Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu indikatornya. Dasarnya firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa ini akan merasakan maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan kalian, balasan untuk kalian hanya akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa di dunia ini sudah ada balasan, tapi belum sempurna. Di alam kubur sudah ada balasan, tapi belum sempurna. Kapan disempurnakan? Pada hari kiamat. Emang di dunia sudah ada balasan? Sudah. Kalau kita berbuat baik, memperoleh balasan baik nggak dari orang yang menjadi tempat kita berbuat baik? Iyalah, minimal ucapan terima kasihnya, senyumnya luar biasa. Ada balasan, cuma belum sempurna. Kalau kita berbuat jahat atau keburukan di dunia, sudah ada balasan atau belum? Sudah. Cuma belum sempurna. Paling tidak perasaan kita dikejar-kejar oleh dosa atau kesalahan kita sendiri, sehingga dunia ini terasa sempit. Itu saja sudah cukup untuk disebut sebagai balasan awal dari keburukan yang sudah kita perbuat. Di dunia ini sudah ada balasan, cuma belum sempurna. Di alam kubur nanti ada balasan, tapi belum sempurna. Sempurnanya pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga, maka sungguh dia telah menang. Itu kemenangan yang sebenarnya. Faqad faza, menang artinya. Dan setiap faza dan semua dari fasih katanya ini digunakan oleh Al-Quran pasti hubungannya dengan surga. Boleh cek tradisi Al-Quran ketika menggunakan kata faza, yafuzu, fauzan, faizuna, faizina dan sebagainya, semua pasti hubungannya dengan surga. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga mereka lah orang-orang yang menang, faizun. Faqad faz, maka sungguhnya menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini kesenangan penuh tipu daya yang bisa-bisa menjerumuskan orang, melalaikan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, nah itulah khafilah rafi'ah, bisa merendahkan sekelompok manusia, bisa juga ditinggikan derajatnya. Ukurannya di sana, bukan di sini, bukan di dunia. Di dunia seseorang boleh saja petantang petenteng, hebat sepertinya gitu, dipuji sana sini, segala macam apresiasi, penghargaan ini itu luar biasa. Padahal di sisi Allah gak ada apa-apanya. Mau gitu? Mau bilang. Sesuatu yang paling menakutkan adalah kita dipuji-puji orang, diangkat-angkat, disanjung-sanjung, padahal di langit sana kita sepi, gak ada apa-apanya, gak disebut oleh para malaikat Allah. Lebih baik sepi di dunia, kita bukan siapa-siapa dalam pandangan dunia dan bukan apa-apa dalam pandangan dunia, tapi di hadirat alam malakut sana kita dibanggakan oleh para malaikat Allah, dibanggakan oleh Allah, termasuk yang dibanggakan oleh Allah kehadapan para malaikat. Allah kalau sudah mencintai hambanya, dia katakan kepada Jibril, Jibril, aku cinta hambaku itu,
aku sayang sama dia. Jibril akhirnya mengatakan kepada semua penghuni langit, wahai para malaikat Allah, Allah tadi mengatakan kepadaku bahwa dia mencintai hambanya si A, si B, si C dan seterusnya di dunia. Maka cintailah oleh kalian mereka-mereka itu. Akhirnya para malaikat Allah semua mencintainya. Senang mereka melihat, menyaksikan hamba-hambanya di dunia ini. Nah, itu jadi jangan mabok dunia, jangan mabok dunia. Dikira kita sudah segalanya, belum apa-apa. Karena ukuran yang sebenar-benarnya adalah parameternya itu kehidupan yang kekal abadi. Maka jangan mabok dunia, jangan menganggap dunia ini tujuan. Jangan menganggap dunia ini segalanya. Kalau kita dipuji, disanjung sana sini berarti sudah tercapai segala pengharapan. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Karena standar yang sesungguhnya adalah kekekalan, yaitu kehidupan yang abadi nanti. Nabi Ibrahim takut sekali direndahkan oleh Allah, maka berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan aku engkau hinakan ya Allah pada hari manusia ini nanti dibangkitkan. Yauma, yaitu pada hari la yanfa'u malu wala banun. Pada hari ketika harta dan anak keturunan enggak berguna lagi. Harta benda pada hari itu kan tidak berguna lagi. Dengan kita mati saja harta sudah tidak berguna. Bergunanya harta di dunia ini ketika kita mengarahkannya untuk kebahagiaan di akhirat. Yang kamu habiskan dari harta itu adalah untuk makan, untuk pakaian, untuk kendaraan, untuk rumah tinggal. Selebihnya itu yang kekal sebenarnya. Kalau yang barusan itu tidak kekal. Yang kita makan dia habis, dia hilang. Yang kita pakai itu lapuk, lenyap juga akhirnya. Tapi yang kita arahkan untuk kepentingan kehidupan, kebahagiaan nanti di akhirat itu kekal abadi. Maka jangan anggap remeh memasukkan, menyelipkan uang 1.000 rupiah ke dalam tromol, ke dalam kotak amal seperti itu. Jangan anggap kecil nilainya. Boleh jadi itu yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang kekal abadi nanti di akhirat. Karena nilainya besar di sisi Allah. Dalam sedekah kita, dalam infak kita itu besar nilainya di sisi Allah. Walau nominalnya mungkin tidak seberapa, hanya 1.000 rupiah, 5.000 rupiah dalam satu pekan itu juga. 5.000 rupiah setiap hari Jumat subuh umpamanya dimasukkan tromol. 5.000 rupiah satu pekan. 20.000 rupiah, tapi istiqomah dalam satu bulannya 20.000, tapi istiqomah terus sehingga dalam 10 bulan berarti 200.000, 250.000 dalam setahun. Secara nominal kecil sekali, tapi yang mahal di situ adalah nilai istiqomahnya dan keikhlasan orang yang melakukannya, sehingga ia begitu besar manfaatnya untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum sedekah itu kita sampaikan, lebih awal sampai di tangan Allah. Sebelum kalau orang yang menjadi objek menerima apa yang kita berikan, ia sudah lebih awal diterima Allah. Begitu cepat. Hari itu nanti tidak berguna lagi harta benda. Maka segala bentuk aniaya yang
yang pernah diperbuat oleh manusia yang berhubungan dengan harta benda, kepemilikan, di sana nanti karena tidak ada transaksi yang sifatnya bendawi, nggak ada harta, maka jalan keluarnya bukan harta. Umpamanya seseorang pernah mencuri jam itu, padahal itu milik masjid ini, dicuri. Anggapannya dia aman karena nggak ketahuan, padahal dia tercatat di sisi Allah telah menghilangkan salah satu barang milik masjid. Ambil. Memang selesai persoalan di dunia? Enggak. Di akhirat nanti akan digugat. Tapi karena di sana nanti tidak mungkin kita untuk membayarnya dalam bentuk barang juga uang, maka jalan penyelesaiannya adalah dengan mengorbankan pahala kebaikan kita kepada institusi atau orang yang kita zalim. Ngeri kan seperti itu. Bahkan kalau habis sekalipun pahala kebaikan kita sudah kita korbankan untuk nyawa hutang istilahnya, kita korbankan, habis juga pahala kebaikan ini. Maka tahap kedua adalah dosa orang yang telah pernah kita aniaya di dunia ini, dosanya pindah ke kita, beralih ke kita sang pelaku aniaya. Maka kalau begitu hindarkan aniaya, apalagi hubungannya dengan hak milik. Islam menghargai hak milik. Orang-orang yang korup, para begal, pencuri dan sebagainya, itu nggak cukup dengan istighfar, tidak selesai dengan istighfar. Dikira mereka yang para koruptor gitu, dengan 1000 kali astagfirullahaladzim atau 1.000.000 kali astagfirullahaladzim selesai sudah urusan. Bukan, karena hubungannya dengan hak. Dia harus menyelesaikan dulu hak-hak ini, kembalikan. Nah baru setelah itu dia poles atas kelalaiannya, atas kesalahan diakuinya, dia lalu minta ampunan Allah. Ya Rabbi, hamba pernah terlanjur salah, maafkan hamba, ampuni hamba. Itu baru benar. Beresin dulu, ulangin dulu. Kalau nggak bisa. Yauma la yanfa'u mal, pada hari ketika harta tidak bermanfaat lagi, wala banun, anak-anak nggak ada gunanya lagi, karena masing-masing dengan dirinya. Pada hari ketika seseorang berpisah dari ibunya, dari ayahnya, dari saudaranya, dari anaknya, dari istri atau suaminya, masing-masing punya kesibukannya sendiri-sendiri. Apalagi masa di dunia, iya punya masa, dia punya kelompok ini itu. Oke lah dunia. Di sana nggak ada. Di sini ada pembela, ada tim. Di sana nggak ada. Lumpuh semua. 1.000.000 pengacara nggak berguna di sana. Lumpuh total, advokasi segala macam nggak ada. Masing-masing berdiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berguna saat itu nanti adalah iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Amal saleh itu induk segala amal saleh adalah sholat 5 waktu, baru puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, dan umrah atau haji juga bagi yang mampu. Jadi amal soleh itu bukan cuma sedekah gitu. Amal soleh itu yang paling tinggi, menempati urutan yang awalnya adalah sholat 5 waktu. Bahkan ia yang pertama akan diperhitungkan di pengadilan Allah nanti.
awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dihitung nanti adalah sholat. Jika sholatnya dinyatakan lulus, maka amal yang lainnya dinyatakan lulus. Ketika sholatnya itu tidak lulus dalam pemeriksaan di pengadilan ilahi, maka amal yang lainnya pun dinyatakan tidak lulus. Jadi penentu memang sholat ini iman dan amal saleh. Nah, maka di ayat yang berikutnya tentang doa Ibrahim ini Allah menegaskan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, dengan hati yang sehat selamat. Kapan seseorang disebut memiliki hati yang sehat? Kalau manusianya terbebas dari dosa kesyirikan, dosa syirik. Hindarkan dosa syirik. Dosa terbesar dari semua dosa besar, terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung maupun tak langsung, dengan perbuatan nyata maupun dengan kata-kata. Maka gak ada gunanya. Hari ini kan tanggal 22 ya, sebentar lagi kan Natal. Gak ada gunanya kita berkoar-koar selamat Natal, selamat Natal. Gak ada gunanya sama sekali. Saudara-saudara kita umat Nasrani sepenuhnya menyadari dan memahami betul bahwa mengucapkan kalimat ini dalam ajaran Islam itu nggak dibolehkan. Maka mereka nggak berharap, sadar itu. Kitanya yang keranjingan mau ngomong, nyari gara-gara, sehingga selalu bertanya, gimana hukumnya kita mengucapkan selamat Natal Pak, selamat Natal. Untuk apa bertanya begitu dan buat apa juga ngomong begitu? Padahal orang yang menjadi objek kita untuk kita sampaikan selamat, ucapan selamat itu tadi, semua mereka itu menyadari betul bahwa ini nggak boleh dalam agama kita, dan mereka tidak berharap. Nggak berharap mereka, percaya, nggak bakal tersinggung. Punya bos Nasrani, kita punya bos Nasrani, kita anak buahnya. Walau kita nggak mengucapkan selamat Natal, nggak akan tersinggung. Dia sadar kok. Dan ini umum, sudah memahami, serba menyadari bahwa mengucapkan salam atau selamat Natal dalam ajaran agama Islam itu tidak dibolehkan sesuai akidahnya. Maka nggak perlu, karena memang merusak akidah kita. Kita terjebak dalam alam kemusyrikan, menyekutukan Allah. Kok bisa? Natal itu kan kelahiran. Kelahiran siapa? Yesus, Isa alaihissalam. Terus apa hubungannya? Beda antara kelahiran Isa sebagai nabi, beda lagi kelahiran Isa sebagai anak Tuhan yang disembah. Dari sini nih, nggak dipilah. Ada ulama di negeri ini yang mengatakan nggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal, Al-Quran aja membolehkan. Ketika ditanya mana bukti ada ayat yang membolehkan itu, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Selamat atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku pada hari aku meninggal dunia, pada hari nanti aku dibangkitkan. Jadi sudah ada ucapan selamat untuk diri sendiri, yaitu Isa alaihissalam dalam ayat ini. Wassalamu alayya yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, Natal. Berarti kan ada petunjuk dari Al-Quran bahwa mengucapkan Natal itu boleh. Nah ini dia nih, ulama yang begini nggak memisahkan antara kelahiran Isa sebagai Nabi Allah
dengan akidah yang diyakini oleh umat Nasrani sampai hari ini, yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah unsur Tuhan, Trinitas, satu diantaranya adalah Yesus. Maka kita nggak boleh menyamakan, karena Al-Quran membolehkan. Al-Quran membolehkan dalam konteks Isa sebagai Nabi. Konteksnya Isa sebagai Nabi. Qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Dia ngomong waktu itu bayi, masih bayi. Aku ini adalah hamba Allah. Inni abdullah atani al-kitab. Allah beriku kitab, padahal masih kecil, masih bayi. Allah berikan kepadaku kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma kuntu hayya. Dan Allah menjadikan diri penuh dengan keberkahan, menabur dan menebar kebaikan. Mubarak itu artinya penuh dengan kebaikan dan menaburkan dan menebarkan kebaikan itu. Itu namanya penuh berkah. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu, dimanapun aku berada aku penuh dengan keberkahan. Wa usani bis salati waz zakat, dan Allah mewasiatkan, memerintahkan kepadaku untuk salat, untuk zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Kata Isa alaihissalam dalam kaitannya dengan kenabian beliau. Wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku diperintah juga oleh Allah untuk berbakti pada bundaku yaitu Maryam, dan Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang sengsara di dunia ini. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera, kedamaian untukku, kata Isa, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku nanti dibangkitkan kembali. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Qaulul haqqi alladzi fihi yamtarun, ketetapan Allah yang benar bahwa dia nabi, yang diragukan oleh banyak kalangan bahwa Isa adalah nabi. Dianggap mereka Isa itu adalah anak Tuhan. Bunda Maria itu istri Tuhannya. Mau nggak mau dong, punya istri, cuma nggak diomongin aja. Dia punya anak namanya Isa. Coba, tidak ada hal yang paling, tanda kutip, tidak ada hal yang paling menyakitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi tindakan hambanya menyekutukan. Termasuk menyekutukan adalah menganggap bahwa Allah punya anak dan sebagainya. Maka kembali ke masalah ini, gak usah kita menyatakan selamatan atau saudara-saudara kita umat Nasrani. Insya Allah beliau semuanya tidak berharap dari kita, karena beliau sadar, tahu bahwa hal ini memang dilarang oleh keyakinan kita umat Islam. Jadi kitanya kalau begitu nggak usah jadi celah, jadi gara-gara namanya, biar aman, selesai sudah. Oke. Jadi dosa, agar hati disehat, hilangkan dari dosa syirik. Yang kedua, hilangkan dari dosa kufur. Lenyapkan dosa kekufuran secara akidah atau kufur nikmat dari hati kita. Yakini sepenuhnya Allah adalah Rabb. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini mahal, Bapak dan Ibu, mahal sekali. Raditu billahi Rabba, aku rela menerima Allah sebagai Tuhanku, wa bil Islam dina, Islam sebagai agamaku, keyakinanku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan aku juga rela menerima sepenuh hati bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul. Ini mahal sekali. Jangan terbuka celah kekufuran mengingkari eksistensi Allah dalam hidup kita. Hilangkan dosa syirik, jangan sentuh dosa kemusyrikan. Hilangkan dosa kufur. Hilangkan juga, jangan sentuh
dosa kemunafikan. Kemunafikan itu lain di lidah yang di hati, menyembunyikan kekufuran, tapi lidahnya menampakkan keimanannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, mulutnya ngomong gitu. Wa ma hum bimu'minin, tapi Allah jawab mereka itu bukan orang yang beriman. Kenapa? Mulutnya mengatakan kami beriman, hati mereka tetap menyimpan kekufuran. Jika ini terjadi, ini penyakit, maka kita sedang dihinggapi oleh penyakit kemunafikan. Kalau ngomong selalu berbohong, kalau janji selalu mengingkarinya, kalau diberi amanah dalam bentuk apapun selalu mengkhianati amanah itu. Amanah keluarga dikhianati, amanah negara dan umat dikhianati dengan segala tingkah polanya. Orang-orang begitu munafik. Dan kemunafikan itu panjang persoalannya, ada urusan, ada pembahasan tersendiri. Tapi intinya jaga hati dan keluarkanlah kemunafikan dari hati, jauhkan penyakit ini. Ini penyakit hati. Al-Quran menyebutnya dia penyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah sekalian penyakit mereka. Ini penyakit kemunafikan ini. Yang keempat, tadi dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan. Jangan sentuh kemaksiatan. Maksiat itu artinya membangkang, melawan Allah Ta'ala, tidak patuh kepadanya, sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintah untuk dijalankan. Itu namanya maksiat. Ada yang sifatnya maksiat kubro atau dosanya dosa besar, ada juga yang dosanya ringan. Tapi pada intinya jauhkanlah dosa-dosa maksiat agar hati ini menjadi hati yang sehat. Apalagi dosa, jauhkan dari kita, dari hati kita dosa syubhat yang tidak jelas posisi halal dan haramnya. Rasulullah membimbing kita, jika terjebak dalam situasi seperti itu, tinggalkan. Dikhawatirkan kita malah terjerumus ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ciri orang yang memiliki hati yang sehat. Jadi bersih, dia beristighfar, dia bersih diri, bersih hati dari dosa-dosa itu semuanya. Termasuk dosa bid'ah dalam keyakinan agamanya, bahwa Allah punya anak itu bid'ah. Bid'ah itu bid'ah terbesar dalam kehidupan ini. Al-Masih ibnullah, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, itu bid'ah. Jauhkan dosa-dosanya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara atau jalan yang harus kita tempuh agar hati kita menjadi hati yang sehat, selamat, sehingga nanti kita punya modal yang cukup saat kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepulangan ini pasti soal waktu, karena nggak ada yang tahu. Ya rahasia ilahi, rahasia kapan, rahasia di mana, rahasia cara, rahasia bahkan dimakamkan di mana. Tahu nggak kita akan dimakamkan di mana? Nggak tahu. Walau sudah beli kafling, nggak ada urusan. Belum tentu di situ, karena Allah punya urusan.
di mana jasad kita dikuburkan, itulah sesungguhnya tanah yang menjadi bahan baku penciptaan tubuh kita awal pertama dulu. Ini orang meninggal, sudah jenazah, dikuburkan dia. Nah, kuburannya ini itu adalah tanah yang menjadi bahan baku penciptaan tubuh ini. Dari tanah di situ, berarti hubungannya kan ketetapan Allah kan. Maka nggak bisa pilih-pilih sendiri. Walau kita umat Allah, saya harus beli ini, kuburkan ini, belum tentu. Ketika matinya nanti karam di laut dan ditelanjangkan, kafir tinggal kafir, nggak lurusan. Karena ternyata kuburannya adalah perut ikan dan lumpur di dasar lautan. Itu rahasia ilahi. Bapak Ibu sekalian, jalan yang perlu kita lalui agar memiliki hati yang sehat, selamat, yang pertama adalah dengan sholat. Sholat itu membersihkan diri, membersihkan hati. Bening hati seseorang kalau dia sholat. Yang kedua, dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah beri hati yang bersih, hati yang teguh pada pendirian yang sehat, yang baik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Ya Tuhanku, teguhkan hati hamba ya Allah dalam agamamu dan taat kepadamu. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mengandalkan kita nggak kuasa, nggak punya kekuatan untuk mengendalikan hati sendiri kalau bukan bantuan Allah. Siapa kita? Kita bersyukur saja kalau nggak dibantu oleh Allah, kita nggak bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit orang yang benar-benar berterima kasih kepada kata Allah. Karena memang kita lemah. Maka berdoalah, mengakui kelemahan. Jadi di antara fungsi doa itu adalah secara terbuka di hadapan Allah, kita mengakui kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon, ya Rabbi, kuatkan hati hamba dalam kebaikan, kuatkan hati hamba dalam ketaatan, teguhkan pendiriannya. Nah itu tadi, wahai Rabb yang membolak-balik hati, yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, teguhkan hati hamba atas agama, wa ala ta'at, dan atas ketaatan kepadamu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Di salat, kemudian doa. Yang ketiga, latih diri untuk sabar. Kesabaran itu salah satu jalan menuju hati yang sehat. Ya, bagaimana mungkin seseorang dapat berpuasa dengan baik ketika dia tidak punya kesabaran? Betul? Gak bisa seseorang menanggung lapar dan haus kalau dia tidak memiliki kesabaran. Bagaimana sholat bisa terlaksana dengan khusyuk dan baik jika pelakunya tidak memiliki kesabaran? Dia akan terburu-buru melakukannya, doa pun sekedarnya, karena dia tidak memiliki kesabaran. Nah, melatih diri agar memiliki hati yang sabar, itu agar kita sabar, itu adalah jalan agar kita memiliki hati yang sehat, hati yang selamat. Istilah Al-Quran, qalbun salim. Yang keempat jalannya adalah sedekah tadi.
latih diri untuk senantiasa bersedekah. Tidak mungkin seseorang mau bersedekah kalau dia tidak punya hati yang sehat. Kalau seseorang hatinya tidak sehat, tidak mungkin dia tergerak untuk bersedekah. Jadi ia salah satu indikator sehatnya hati yang ada dalam rongga dada manusia. Itulah sedekah. Ia jalan, salah satu jalan untuk terciptanya atau terwujudnya hati yang sehat. Makin sering kita bersedekah, maka insya Allah makin kuat harapan kita memiliki hati yang sehat itu. Yang terakhir, jalan untuk memiliki hati yang sehat itu adalah tilawatul Quran. Saya ulang. Yang pertama sholat, yang kedua doa, yang ketiga kesabaran, yang keempat sedekah, yang kelima adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, supaya kita menjadi ahlul Quran. Jangan berlalu 1 kali 24 jam tanpa tilawah, karena yang pokok di situ bukan banyaknya, tapi ajaknya, kesinambungannya. Walau sekali duduk hanya 2 ayat 3 ayat, jadilah. Nanti sore atau malam tambah lagi 2 ayat 3 ayat, besok tambah lagi, itu lebih bagus daripada sekali duduk banyak tapi juga setelah itu cuti hamil. Ya, ada yang sekali duduk 3 juz, 5 juz, setelah itu 3 bulan gak baca Quran, gak ada gunanya. Salah cara maksudnya. Yang benar itu adwamu wa yumhal. Nah, itu istilah dari Muhammad Rasulullah SAW. Langgeng aja walau sedikit-sedikit, 2 ayat sekali duduk, nanti tambah lagi, tapi terus rutin setiap hari, itu lebih bagus. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran itu, fa'innahu, karena dia ya'ti, akan datang nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Al-Quran ini jadi menolong kita mulai dari alam kubur kita sampai nanti dalam surga. Al-Quran menjadi syafi', memberikan syafaat. Dan orang yang membaca Al-Quran tanda bahwa hatinya bersih. Orang yang hatinya tidak bersih, tak mungkin dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Gak mau dia menyentuhnya. Berat, terlalu berat hatinya, berat juga fisiknya untuk mengambil Al-Quran untuk dia baca. Ketika hatinya tidak bersih, dan itu harus dilatih, diupayakan. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Al-Quran, bulan Maret ya, bulan Ramadan. Mungkin timbul pertanyaan, dalam Ramadan itu yang bagus memperbanyak bacaan sehingga khatam berkali-kali umpamanya, atau tidak perlu khatam, yang penting kita menyelami makna atau maksud dari ayat demi ayat kita kaji, sehingga walau hanya selesai 1 surah saja jadilah, sehingga jauh dari kata khatam. Mana yang terbaik? Jawabannya, untuk Ramadan perbanyak bacaan, bukan perbanyak kajian. Waktu ini porsi-porsinya sendiri. Ketika Ramadan yang perlu diperbanyak itu adalah tilawahnya,
Kalau memang ingin mengkajinya, gunakan 11 bulan di luar Ramadan. Sekarang ini kita kaji, kita telah kita selami apa makna di balik redaksi. Nanti ketika Ramadan masuk, tugas kita adalah memperbanyak tilawah, karena porsinya memang begitu. Perbanyak, jika perlu khatam berkali-kali, minimal 1 kali khatam, minimal. Kalau minimal 1 kali khatam berarti 1 hari pastikan 1 juz. 1 hari pastikan membaca 1 juz. Sehingga dalam 29 atau 30 hari Ramadan kita menyelesaikan 30 juz itu. Itu sudah prestasi yang luar biasa. Syukur bisa 2 kali, 3 kali. Berarti ada konsistensi dalam dia membaca Al-Quran itu dari hari ke hari sepanjang Ramadannya. Pernah kita sampaikan, Imam Syafi'i itu 60 kali loh khatam Quran sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan bisa menyelesaikan 60 khatam Quran. Itu prestasi yang luar biasa. Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz itu dalam 2 rakaat salat sunnah pada Isya. Rakaat yang pertamanya 15 juz dibaca. Subhanallah. Rakaat keduanya 15 juz. Gak gempor, biasa aja. Kenapa? Karena lebur, larut dalam Allah. Orang yang larut dalam Allah, dia meninggalkan dunianya walau belum meninggal dunia. Dia meninggalkan dunianya. Dia menyatu dalam hadirat ilahi, berinteraksi hangat interaksinya dengan kalam Allah itu, sehingga malah terasa ringan walau 15 juz. Karena memang beliau hafal. Kalau orang sudah hafal itu lebih ringan. Hafal itu lebih ringan daripada belum hafal. Karena kenapa berat bagi yang belum hafal? Karena melibatkan banyak hal, melibatkan suara juga lidahnya, melibatkan mata bekerja sendiri, melibatkan akal, ya kan? Jadi dia harus melihat baru mengucapkannya. Tapi kalau yang sudah hafal, memang tinggal mengeluarkan aja dari memorinya, maka relatif lebih ringan dirasakan. Perbanyak tilawah, maka kita akan memiliki hati yang bersih atau hati yang selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa tips atau jalan agar kita memiliki hati yang bersih atau sehat. Pertama, melalui sholat kita. Yang kedua, melalui doa kita. Yang ketiga, melatih diri untuk selalu bersabar. Yang keempat, senantiasa bersedekah walau tidak banyak, tapi yang pokok di sana adalah keikhlasan hati, dan akhirnya menjadikan hati kita bersih, selamat, sehat. Dan yang terakhir adalah tilawatul Quran. Perbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran akan menemani kita, menjadi penolong kita di dunia. Kita bersama Al-Quran, di akhirat Al-Quran bersama kita. Di dunia kita bersama Al-Quran, di dalam kubur Al-Quran bersama kita. Di hari kebangkitan Al-Quran bersama kita. Dalam surga Al-Quran bersama kita. Oke, hingga di sini Bapak dan Ibu sekalian, yang dapat kita jelaskan mengurai 3 ayat dari surah Asy-Syu'ara, yaitu ayat yang ke 87, 88 dan 89 dari surah Asy-Syu'ara. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini beberapa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Barangkali ada tanya jawab, persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Kiai. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada dua pertanyaan Ustaz yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tentang dosa kufur. Apakah dosa kufur itu memang jelas maknanya mengingkari Allah Subhanahu wa taala, atau dosa-dosa yang lain seperti meninggalkan sholat termasuk kekufuran, tidak bayar zakat termasuk kekufuran, atau membunuh seorang muslim juga termasuk kekufuran? Terus yang kedua, contoh dosa syubhat itu seperti apa saja? Syukran. Sekali lagi, ada satu lagi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi mengenai soal hafal Al-Quran atau membaca tadi, lebih bagus yang mana hafal surat itu, tapi tidak sesuai dengan tajwidnya. Dengan kalau membaca sesuai dengan tajwidnya, itu lebih bagus yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang pertama tentang siksa kubur. Tentang ini yang pertama perlu kita tekankan adalah wajib kita yakini dan kita beriman bahwa ada kesenangan alam kubur dan ada juga siksa alam kubur. Oke. Kenapa harus ditekankan? Karena banyak orang sekarang ini yang mengingkari adanya siksa kubur. Mirisnya, dia ulama. Berarti ulama yang tidak tuntas, tidak jelas. Kiainya kiai mulkeh, kiai ngibule oke. Iya. Dia ngomong, tapi di depan publik orang terpengaruh, sehingga akan banyak orang akhirnya nanti yang tidak meyakini akan adanya siksa kubur. Padahal Rasulullah saja mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Rasul berlindung dari siksa kubur. Beliau berlindung karena ada siksa kubur. Kok malah ditolak? Kedua, Rasulullah ketika memasuki wilayah area pemakaman bersama beberapa sahabat, beliau mematahkan ranting dari sebuah pohon. Kemudian ranting tadi dipatahkan lagi menjadi dua. Rantingnya masih hidup, masih hijau. Yang satu ditancapkan di satu makam, yang satu lagi ditancapkan di makam sebelahnya. Rasul lalu mengatakan, selama mudah-mudahan selama ranting ini belum kering, masih basah, selama itu juga diringankan oleh Allah siksa manusia yang dalam kubur ini. Sahabat bertanya, memang mereka disiksa? Iya, disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa-dosanya yang begitu besar, bukan karena ini, tapi yang satu, ia disiksa karena tidak bersih ketika bersuci, beristinja. Mohon maaf, ketika buang air kecil, saat dia beristinja nggak sampai tuntas bersih, sehingga masih memungkinkan air seninya menempel pada tubuhnya atau pada pakaiannya, dan selalu begitu. Nah, orang semacam ini sesuai dengan peristiwa yang disampaikan oleh Rasul ini, potensial akan mendapatkan siksa kubur. Maka harus hati-hati dengan istinja, ya, bersih-bersih dari hadas, dari najis. Buang air kecil, buang air besar. Karena memang ini relatif aja sih. Kan tidak ada ketentuan dalam agama bahwa cebok
atau bersih-bersih dari hadas kecil itu harus menghabiskan 1 ember, kan nggak ada ketentuan. Dipulangkan kepada masing-masing sesuai dengan mantapnya hati dia. Ada yang hanya dengan 1 centong, dua centong saja sudah aman bagi dia. Lain lagi si B, lain lagi si C. Jadi relatif, tidak ada ukuran yang pasti. Cuma yang perlu kita tekankan adalah berhati-hatilah dengan najis. Yang satu lagi kata Rasulullah, mulutnya nggak terjaga, namam, memprovokasi, menjadi manusia provokator, mengadu domba, sehingga yang terjadi adalah perpecahan keluarga, perpecahan antar negara, tentang itu yang semacam begitu, itu akan mendapatkan siksa. Jadi bukan saja dosa-dosa besar, apalagi dosa besar meninggalkan sholat, berzina dan sebagainya, selama ia tidak bertaubat di dunianya dan terbawa mati, maka naudzubillah dia harus bersiap untuk menanggung siksa alam kubur itu. Dan alam kubur, siksa alam kubur itu pasti ada berdasarkan teks wahyu. Bapak dan Ibu silakan boleh nanti dicek surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Neraka dihadapkan kepada mereka, dinampakkan pada mereka pagi dan sore. Neraka diperlihatkan. Itu siksa kubur. Dan pada hari kiamat nanti masukkanlah Fir'aun dan semua antek-anteknya dan semua pengikut jejaknya, masukkanlah ke siksa yang lebih pedih lagi. Yang kedua, syubhat. Syubhat itu ada yang posisi antara halal haram. Oke. Saya menemukan daging di supermarket, cuma timbul keraguan, jangan-jangan daging ini bukan daging yang dihalalkan oleh agama, apalagi dia impor. Oke. Ketika tidak ada kejelasan tentang halal dan haramnya, yang ada malah timbul curiga dalam hati, sebaiknya tinggalkan. Jika dipaksakan, kita terjebak dalam dosa yang syubhat itu, kita masuk ke dalam kelompok yang haram. Ini satu syubhat itu. Syubhat yang kedua adalah tasyabbuh, yaitu menyerupai laki-laki kalau dia perempuan, menyerupai perempuan kalau dia laki-laki. Itu juga syubhat. Rambutnya dikepang, pada laki-laki, dikuncir, pakai anting-anting, kalung, itu tasyabbuh. Tasyabbuh adalah syubhat, dan dia berdosa karena itu. Enggak mensyukuri karunia Allah bahwa dirinya dijadikan oleh Allah sebagai pria. Halnya kalau dia wanita, enggak bersyukur kepada Allah kalau dirinya adalah wanita. Wa min ayati khalqus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Itu ayat. Dia menciptakan apa yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u al-dhukur. Memberikan jenis kelamin laki-laki bagi yang dikehendakinya, jenis kelamin perempuan bagi yang dikehendaki. Au zawwijuhum dzukran wa inatha. Atau dari rahim seorang ibu Allah gabungkan di situ lahir laki-laki dan perempuan sekaligus, sehingga anaknya itu nggak disyukuri. Berterima kasihlah, tampil sesuai dengan fungsi, sesuai dengan ciptaan. Yang pria tampil sebagai pria, yang wanita tampil sebagai wanita. Karena jika memalsukan diri, itu namanya dosa syubhat, tasyabbuh. Hari ini loh, apa yang gak dipalsukan orang? Ijazah dipalsukan, uang dipalsukan, perempuan dipalsukan, 100 orang, 100 orang. 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 100 orang,
perempuan palsu, laki-laki palsu, serba palsu, identitas dipalsukan. Akhir zaman, macam-macam tingkah, macam-macam kelakuan. Ya. Baik-baiklah istiqomah kita dalam kebaikan dan senantiasa berlindung kepada Allah dari kemungkinan-kemungkinan terjerumus menyimpang. Naudzubillah. Oke, kemudian yang dari Ibu yang ditanyakan tadi tentang tilawatul Quran, menghafal. Jadi prinsipnya gini, mau hafal atau sekedar membaca tapi tidak hafal, dua-duanya tetap dituntut untuk melantunkan Al-Quran itu secara tajwid. Gak boleh seseorang hafal tapi keluar dari tajwidnya, gak boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, gak boleh. Padahal hafal, kok hudan lil muttaqin? Yang benar hudal lil. Nah itu berarti sesuai dengan tajwid. Begitu juga saat membaca, ketika kita melihat mushaful Quran, kita melantunkan ayat demi ayat, kata demi kata dalam suatu ayat dalam Al-Quran, itu juga dengan tajwidnya. Maka seseorang disebut ahlul Quran kalau pertama dia rajin membacanya, yang kedua gemar menambah hafalan Qurannya, gemar menambah, walau seayat dua ayat dia tambah, dalam sepekan, satu minggu, 2 ayat dia tambah, saking besarnya perhatian kepada Al-Quran. Yang ketiga, memperbaiki bacaannya. Bacaannya harus bagus, sesuai dengan tajwidnya maksudnya. Contoh sesuai dengan tajwid itu tasydid dalam tajwid itu adalah untuk menggandakan huruf. Sekedar hurufnya ganda, kita tidak boleh menari-nari di atas tasydid. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh itu. Berapa roh coba? Tasydid, roh bertasydid itu rohnya 2. Dengan terpenuhnya 2 roh kelar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 tuh rohnya. Rahmanirrahim. Ada 15 rohnya. Kenapa dia tidak mengatakan saja Bismillahirrahmanirrahim? Di atas tasydid jangan menari. Gitu. Karena tasydid itu mendabalkan huruf saja. Asal sudah double selesai. Bukan untuk kita menari-nari. Tapi kalau nun bertasydid, mim bertasydid, berarti gunnah. Nah kita boleh. Wa mimma razaqna gitu. Itu nggak apa-apa. Kita sedang menari di atas sunnahnya. Jadi kalau tasydid di luar yang gunnah nggak boleh menari-nari. Dan jangan memperpanjang bacaan yang memang tidak perlu dipanjangkan. Alhaakumut takatsur, selesai. Jangan bilang alhaakumut takatsur. Nggak boleh itu yang dipanjangkan. Hatta zurtumul maqabir. Nggak ada ya di birnya. Hatta zurtumul maqabir. Qul huwallahu ahad. Betul atau salah? Salah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Benar salah? Salah semua itu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benar salah?
Maka menjadi penting sekali tajwid. Tajwid itu adalah tahsil tilawah atau qiraah, diperbaiki bacaannya, dan ini hanya berlaku untuk Al-Quran, tidak untuk bahasa Arab pada umumnya. Bahkan hadis Rasulullah pun nggak perlu tajwid, hanya berlaku untuk Al-Quran, gitu ya. Maka ahlan wa sahlan, nggak usah pakai idgham, ahlan wa sahlan wa marhaban, nggak usah pakai idgham bi gunnah, nggak usah. Ahlan wa sahlan, kelar udah. Jangan bilang ahlan wa sahlan, nggak usah, karena dia bukan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran, gunakan tajwid Al-Quran, sehingga baik membaca maupun menghafalkannya harus sesuai dengan tajwid. Gitu Ibu ya. Oke, kasih. Baik, sesi terakhir Kiai, mohon ditutup kita kajian kita dengan bacaan doa. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri taklim kita pada pagi ini, usapkan hati dan pikiran kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa, bermohon kiranya Allah karuniakan kepada kita kebaikan, Allah jauhkan kita dan keluarga dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala siksa dunia dan akhirat. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Ada hadirin yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami tercinta, tersayang, baik masih hidup bersama kami, apalagi yang sudah lebih awal Kau panggil menghadap-Mu ya Allah selamanya. Sayangi kedua beliau sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah, shfi mardana mardal muslimin, yang sakit di antara kami, keluarga kami, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan kembali, pulihkan agar dapat menjalankan aktivitasnya kembali dengan baik dan dapat beribadah kepadamu dengan lebih sempurna lagi. Allahumma shfihim, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Sembuhkan ya Allah, sehatkan yang sakit di antara kami dan keluarga kami, agar dapat beraktivitas dengan baik dan beribadah dengan lebih sempurna lagi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, jadikan majlis ini selalu terlimpah rahmat kasih sayang-Mu, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikan perpisahan kami sementara nanti selalu dalam lindungan-Mu ya Allah, senantiasa dalam bimbingan-Mu. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.